Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan PPOE ya. Di mana sini ada gambarnya, ada topologinya. Sini ada internet yang akan dikoneksikan ke router RB951 yang akan dijadikan sebagai PPPoE servernya yang dikoneksi, yang mana dari Ether 3 menuju Ether 1 pada PPPoE client ya. Jadi nanti PPPoE router yang ETH1 ini akan terkoneksi ke ETH3 untuk memperoleh internetnya ya, untuk memperoleh koneksi internetnya seperti itu. Kemudian pada ETH3 ini IP-nya 172.16.1, kemudian pada ETH1 pada router PPPoE client itu menggunakan IP pool ya. Jadi dia mendapatkan IP pool dari PPPoE server ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini ada dua mikrotik ya, tadi dua router, ada mikrotik A dan mikrotik B ya, dimana pada mikrotik ini pada PPPoE server akan dibuat PPPoE servernya ya. Pertama kita akan buat terlebih dahulu adalah IP di mana untuk menempatkan pada PPPoE servernya ya. IP-nya yang pada ETH3 itu 172.16.13.1/24. Jadi nanti IP pada ETH3 pada mikrotik A ini akan menjadi satu segmen pada dengan DHCP pool yang diberikan ke klien ya, seperti itu. Oke, kita selanjutnya membuat IP pool ya. Membuat IP pool di mana IP pool ini kita beri nama ya untuk mempermudah pool PPOE gitu ya, pool PPOE. Lalu nanti kita akan menggunakan IP dari mulai 172.16.10 ya, titik 10 sampai dengan 172.16.1.50 ya, karena bukan 13 ya. Kemudian setelah kita membuat IP pool ya untuk DHCP client, untuk PPPoE clientnya, selanjutnya kita membuat interface-nya ya, interface-nya atau membuat servernya. Nah, ini ada pada interface yang terdapat pada mikrotik baik yang virtual ya, kita dapat membuat ini. Kita membuat PPPoE P3OE untuk servernya ini ya. Nah, sebentar. Oke, PPOE servernya ETH3 ya. Kita buat username-nya dulu dah. Username-nya untuk kliennya ya. Kita ke P3, kamu ditambahkan di situ profilnya standar ya, profil 1 gitu aja ya. Atau kalau berubah profil PPPoE nggak apa-apa. Dan lokal address-nya ditentukan 172.16.31 titik 2 ya. Lokal address-nya yang akan didapat untuk pada interface ETH3 ya. Ini pada mikrotik A 172.16.1, kemudian remote address-nya yang akan diperoleh oleh PPPoE client-nya adalah pool yang tadi yang sudah kita buat ya. Kemudian setelah kita membuat profile, kita selanjutnya membuat script ya, user. Sebentar dulu.
Oke, kita di sini kita buat PPW servernya diaktifkan, kita pilih Ether ketiga ya. Service name-nya pastinya PPPoE ya, PPPoE. Kemudian perhatikan lagi keep left timeout-nya 10 ya, default profile menjadi profile PPPoE ya. Selanjutnya authentication-nya semuanya di checklist ya. Kemudian kita checklist one session per hostnya, oke, kita oke kan, kita on kan, akhirnya di enable ya. Nah, sini sudah ada PPW servernya sudah aktif, tinggal kliennya saja ya, kliennya akan memanggil. Nah, disitu service namanya PPPoE, interface-nya pada ETH3 menuju MikroTik B ya. Kemudian profilnya namanya profile PPPoE, authentication-nya MS Cap 2, MS Cap 1, Cap dan PAP ya. Keempat-empatnya di checklist. Selanjutnya setelah router atau MikroTik A selesai, kita cek lagi MikroTik A-nya ini, secretnya kita belum buat ya. Tadi pertama buat profile, lalu mengaktifkan PPPoE server, lalu membuat usernya ya pada secret ya. User kita buat admin PPPoE, passwordnya kita kasih, servicenya adalah PPPoE, langsung dituju profilnya, profil PPPoE. Oke, setelah itu apply, oke ya. Nah, ini sudah terbentuk, profile sudah, PPPoE server sudah, user juga sudah. Jadi 3 hal itu ada yang disetting DHCP server dan IP address untuk ETH3-nya ya. Jadi ada 5 yang disetting pada MikroTik A ini ya, PPPoE server. Kemudian pada MikroTik B yang akan dijadikan PPPoE client-nya, kita buat interface-nya ya. Kita pilih dulu, klik P3, kemudian klik interface PPPoE client, lalu service-nya kita pilih ya. Service-nya tidak digunakan, hanya menggunakan user ya. User profile-nya juga menggunakan default. Kemudian add default route-nya di checklist ya. Ini settingan default, distance-nya 1, karena pada router B ini atau MikroTik B ini tidak ada koneksi internet sama sekali. Jadi nanti internet pada MikroTik B diperoleh dari MikroTik A ya. Oke, nah itu statusnya sudah connected ya, sudah connected. Nah, ini dapat dilihat hasilnya, uptime-nya juga jalan, MTU, MRU, kemudian local IP address, local address-nya sudah diberikan ya. Dan klien juga sudah dapat IP yang pastinya ya, sudah. Itu yang disetting pada MikroTik B. Jadi pada MikroTik B ini yang disetting hanya satu, yaitu penambahan interface PPPoE client ya. Nah, tadi pada MikroTik A itu ada 5 yang disetting, yaitu IP address, IP pool, kemudian pada P3, pada menu P3 di setting profile PPPoE server dan secret username untuk username dan password untuk PPPoE client. Nah, coba perhatikan pada MikroTik B ini adalah hasil IP route ya. IP route pada MikroTik B sudah terkoneksi menggunakan interface PPPoE out ya. Nah, ini kita connecting ke detik coba. Ini sudah reply, sudah berhasil koneksi. Kemudian kita lihat lagi ya, itu IP route-nya. Nah, di situ ada WLAN. Kenapa WLAN yang masih biru? Karena WLAN-nya belum dikoneksikan ya. Seperti itu. Nah, ini kita perhatikan 2 router sudah terkoneksi dengan baik dan MikroTik B sudah dapat koneksi ke internet ya.
Kemudian kita tes pada mikrotik A nih, kita ping ke kliennya ke IP 172.16.1. Apa tadi yang didapat? DHCP-nya adalah mulai dari 10 ya. Oh salah, bukan 172.16.13 ya, tapi 172. Kita lihat lagi dulu. Ini dia 172 remote address-nya, local address yang diberikan oleh DHCP client tadi 172.16.1.10 ya. Oke, sip. Karena kita nyobanya ada di mikrotik A, jadi silang ya, dari A ping ke B, B ping ke A ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah threshold ya. Kita coba threshold untuk melihat lewat mana sih sebenarnya ketika kita memanggil Gmail ini ya. Nah, kalau error kita menggunakan IP aja ya, 8.8.8.8.8. Nah, ini sudah terlihat bahwa ketika kita akan melewat ke internet keluar melalui ini hub-hubnya, terdapat 12 hub yang harus dilewati ya. Nah, ini adalah speedy ya pada hub keempat. Nah, dengan checklist DNS maka akan terlihat DNS yang digunakan oleh ISP. Saya menggunakan ISP Telkom Speedy. Ini saya uji cobanya di rumah ya. Ini dilihat ada pada jam 22.40 ya, tanggal 23 bulan November 2020. Nah, ini DNS Google nyampe ya. Kita trace root, checklist DNS-nya terlihat. Oke, ini kita perhatikan lagi pada mikrotik A-nya ya. Ini sudah terkoneksi dengan menggunakan service PPOE-nya. Update-nya juga sudah berjalan, session ID-nya sudah terbentuk. Semoga apa yang saya praktekkan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf jika ada salah-salah, jika ada salah kata. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan melalui e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.